Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki, NIM C209. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai plugin Kimarsan pada QGIS. Jadi langsung aja. Yang pertama adalah kita menambahkan SAP AOI-nya, itu add vector. Kemudian kita browse di mana kita menyimpan file AOI SAP. AOI itu area of interest, jadi yang akan kita analisis. Ya, ini. Kemudian open. Oke. Jadi ini adalah wilayah perairan di sekitar Pulau Tidung yang kita akan analisis. Kemudian pertama kita adalah membuat planning grid-nya. Kita update extend from layer, kemudian kita menggunakan sheet length, dan planning unit shape-nya kita square saja. Jadi nanti kotak-kotak bentuknya. Kita klik OK. Oh ya, sebelumnya kita output save file-nya. Jadi kita pilih penyimpanan dari planning grid-nya ini. Kita taruh di sini aja, di tutorial master, di folder ini aja. Kita kasih nama PU layer Tidung. Jadi PU itu ya biar kita mudah membedakan antara layer planning grid-nya dengan layer yang lain. Lalu kita OK. Yes. Dan seperti ini tampilan dari planning grid-nya. Oke, untuk langkah pertama itu kita menambahkan fitur konservasi. Ini kita masukkan dulu file SAP-nya. Itu kita ada mangrove, kemudian penutupan karang sama lamun. Jadi ketiga SAP inilah yang menjadi fitur konservasi. Jadi objek zona yang akan kita buat nanti menggunakan Kimarsan. Yang pertama kita calculate conservation value. Nah, ini ada tampilannya. Kita langsung buat saja new. Lalu planning unit layer-nya kita pilih tadi PU layer. Kemudian select layer to measure, itu kita pilih mangrove dulu. Jadi layer yang akan kita hitung. Kemudian kita klik new lagi, sama kita masuk sekarang karang. Kemudian di field name-nya kita kasih nama karang, sama nanti dengan yang lamun. Kita kasih nama fieldnya, kita save. Dan jika sudah langsung kita run saja. Nah, untuk proses mengkalkulasi ini bervariasi ya waktunya, tergantung dari seberapa banyak fitur konservasi yang kita tambahkan dan dari kemampuan laptop juga gitu dalam menjalankan program. Ya, jadi apabila sudah selesai, kita bisa melihat di open attribute table. Nanti di sini akan ada tambahan 3 kolom seperti yang sudah kita buat lagi, itu karang, mangrove, dan lamun. 3 ya, kita sesuai fitur konservasi yang kita tambahkan, dan ini sudah ada nilainya, sudah dihitung areanya. Kemudian langkah kedua yaitu kita menambahkan fitur cost-nya. Jadi fitur cost ini merupakan area dimana kegiatan yang berbasis ekonomi biasanya, seperti budidaya laut, kemudian LLC, pemanfaatan umum, spot wisata, gitu, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita ada 5 fitur konservasi. Kita tambahkan saja layernya, kemudian kita menggunakan special query. Kita ke vector, kemudian special query. Nah, di sini kita pilih PU layer Tidung, kemudian kita menggunakan intersect, dan ini kita menggunakan kita pilih fitur cost yang akan kita hitung. Pertama kita konservasi existing.
Nah, ini sudah terpilih ada berapa. Selanjutnya kita open attribute table, kemudian kita mengganti nilai PU statusnya. Klik. Nah, kita ganti nilainya menjadi 2. Yang 2 ini artinya dia tidak diikutan dalam analisis karena konservasi existing, artinya dia sudah jadi area konservasi gitu. Selanjutnya kita ke fitur cost LWC, sama kita apply. Sebelumnya diancentang dulu yang tadi area selected geometris, sama kita buka attribute table, kemudian kita ganti PU statusnya. Kalau LWC itu kita menjadi 3. Nah, itu area pemanfaatan, jadi kita ganti 3 sama sampai nanti fitur cost ke 5. Baik, jika sudah sudah semua dimasukkan fitur costnya, langkah selanjutnya adalah kita export to Marsan. Jadi sebelumnya kita membuat 2 folder dulu, input dan output, untuk nanti proses untuk selanjutnya. Jadi langsung aja kita ke Marsan, kemudian export to Marsan. Di sini kita pilih layer tidung dan input directory. Ini kita pilih folder input yang baru kita buat tadi. Ya, ini input ya, di folder input. Nah, kita pilih input, kita klik OK. Lalu kita centang benefit ini, centang, dan PUD juga kita buat. Dan di spek dan ini kita pilih 3 fitur konservasi tadi, karang, lamun, sama mangrove. Lalu kita klik OK saja. Ya, prosesnya nggak terlalu lama ya. Jadi apabila sudah, ketika di folder input tadi akan ada hasilnya gitu. Itu ada beberapa file, itu ada bondat, PU, dan sebagainya, hasil dari ekspor tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat skenario, mengatur skenario. Kita ini browse, ini bukan folder input tadi ya, tapi dimana nanti kita meletakkan hasil dari konfigurasi ini. Misalnya untuk NumSap kita 100, artinya kita ada 100 kali pengulangan analisis dari Marsan ini. Terus selanjutnya kita biarkan, dan input di ini kita pilih folder input tadi. Kita OK, nah nanti akan muncul sendiri kolom lainnya. Lalu untuk output kita pilih folder outputnya, lalu klik OK. Oke, selesai. Jadi itu saja untuk konfigurasi skenario. Selanjutnya kita beralih ke zona cogito. Nah, di zona cogito ini kita file, kita new project, kemudian include Marsan database. Untuk spesifik project name-nya kita kasih nama konservasi gitu, konservasi Pulau Tidung. Kemudian locate Marsan parameternya kita masukkan input dan file inputnya. Kemudian kita browse untuk PU layernya, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita untuk Marsan parameter editnya kita ganti menjadi spek. Lalu kita atur proporsinya untuk karang, mangrove, dan lamun itu
karena kita 50%, untuk ma'ruf kita 5% saja, dan untuk lamun 30%, 0,3. Ya, jika sudah, kita save parameter, maka kan analisisnya akan berjalan. Lalu kita tunggu saja. Lalu jika sudah selesai, kita masukkan kita ke QGIS lagi, dan untuk menampilkan hasil dari kemasan kita ke import dulu, kemudian select kemasan resource file to import, itu kita masukkan kita ke folder output. Nah, di sini ada banyak sekali hasil ya, jadi ini tergantung kita ulangan berapa kali. Lalu kita pilih SSOLN, lalu kita klik open dan kita kasih nama result, atau ini untuk menamai kolomnya. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita atur propertiesnya. Kita klik kanan properties, kemudian kita untuk tipenya kita mengganti graduate, dan kolomnya kita ganti menjadi PU status. Kolomnya kita ganti result tadi ya, hasil dari import function. Lalu kita OK saja. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk membuat peta kita pakai QGIS versi 3.12 saja, ya, akan lebih mudah. Ini pertama kita langsung menambahkan PU layernya. Ya, kita sudah tambahkan. Lalu kita ke properties untuk mengatur tampilannya. Properties, kemudian kita pilih graduate. Nah, untuk value-nya kita pilih yang result tadi, hasil analisis Marsan. Kemudian kita classify, untuk modenya kita pilih equal interval. Oke. Lalu apply, kita klik OK saja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebentar. Kita ke properties, untuk kolom simetri klasifikasinya kita unsetting aja. Lalu kita apply, oke. Nah, untuk membuat peta agak lebih enak dilihat, itu yang interval warna putih kita kasih warna sedikit ya, agar tidak terlalu polos putih. Jadi langsung aja kita klik 2 kali, kemudian kita klik simple fill, dan untuk warnanya kita agak merah dikit. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini biar terlihat. Lalu untuk bordernya kita stroke stylenya kita no pen saja biar lebih rapi gitu ya, tidak terlalu banyak kotak-kotak. Jadi semua interval ya kita seperti itu satu-satu. Oke, ini sudah. Jadi tampilannya seperti ini ya. Lalu kita tambahkan daratan pulaunya gitu.
Dan langsung saja kita ke new print layout. Kita kasih nama projectnya peta hasil Marksan gitu aja. Lalu kita klik OK. Nah, tampilan dari print layout itu seperti ini. Jadi untuk menambahkan peta bisa langsung saja ada di sebelah kiri. Kita klik add new map. Kita klik add new map, kemudian kita drag saja di kanvas putihnya, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih select item content move untuk mengatur ukuran petanya. Ya, kurang lebih segini cukup. Nah, untuk mengatur peta seperti grid dan sebagainya itu ada di sebelah kanan di item properties. Nanti kita bisa mengatur banyak hal ya, seperti grid, kemudian frame dan lain-lain di situ. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan item-item dalam peta seperti legenda dan scale bar dan lain-lain. Itu ada di sebelah kiri, sama nanti silahkan tambahkan. Kita contoh legend. Kita klik, kemudian kita drag pada kanvasnya, maka akan muncul legend seperti ini. Nah, untuk mengaturnya sama, itu ada di item properties. Kemudian kita menambahkan scale bar. Dan kita bisa mengatur style, kemudian unitnya dan sebagainya itu di item properties. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa ditambahkan yang lainnya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi hasil kimasannya nanti ada frekuensi area terpilih, dan dari interval itu dari Marksan menganalisis area mana yang lebih banyak dipilih untuk dijadikan sebagai area konservasi. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.